dahulu dibimbing oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca tuntutan dari masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu banyak kabar ya itu jawab alhamdulillah mumtaz Allahu Akbar gini. Ya, Bu. Coba sekali lagi ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah mumtaz Allahu Akbar. Tepuk tangan. Oke, habis ini Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semua sudah, Bu. Oke, baik. Oke. Materi sebelumnya, materi yang kita bahas sebelumnya yaitu kan sel. Nah, apakah masih ada yang ingat tentang sel yang telah dibahas sebelumnya? Silakan. Oke, jadi silakan. Tadi kan Ibu menanyakan tentang sel ya. Nah, jadi sel sendiri ini merupakan unit dasar kehidupan dari semua makhluk hidup. Awalnya seperti itu, Bu. Baik. Benar sekali. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati keanekaragaman hayati kacang. Nah, nanti untuk penilaian, untuk penilaiannya berupa penilaian diskusi dan kelompok. Yang kedua yaitu penilaian LKPD dan yang ketiga yaitu penilaian post-test. Nah, baik Bu, bentar ya. Ya, Ibu. Mau itu menampilkan PPT sebentar. Oke, habis ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati kacang ya. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu keanekaragaman hayati? Saya, Ibu. Oke, terus. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang disebabkan oleh perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan sifat-sifatnya. Nah, keanekaragaman hayati itu juga sering disebut dengan biodiversitas. Benar sekali ya, Tasya, bahwa keanekaragaman hayati itu makhluk hidup yang disebabkan oleh perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan sifat-sifatnya. Nah, habis ini Ibu akan menampilkan gambar untuk kalian amati. Silakan melihat gambar yang Ibu paparkan. Baik, Ibu. Tolong diperhatikan ya. Baik, Ibu. Nah, ini dia gambarnya. Apa yang kalian lihat dari gambar di atas? Kacang, Bu. Ya, benar. Kacang mana? Kacang hijau. Kacang berwarna ada. Ya, benar sekali. Nah, apakah terdapat perbedaan pada dua angka kolom di atas? Mengapa bisa memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda-beda?
Oke. Oke, Ibu akan menjelaskan ya tentang keanekaragaman hayati itu. Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas merujuk kepada variasi kehidupan di bumi, mulai dari tumbuhan dan hewan, sehingga mikroorganisme dan ekosistem yang mereka huni. Keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi kehidupan manusia karena menyediakan sumber makanan, obat-obatan, dan bahan baku lainnya. Ekosistem yang kaya akan biodiversitas juga mengatur iklim, memurnikan air dan udara, serta berperan dalam ketahanan ekosistem manusia. Ekosistem terhadap perubahan lingkungan. Kehilangan biodiversitas dapat berdampak negatif bagi manusia, seperti hilangnya sumber pangan dan obat-obatan, peningkatan resiko bencana alam, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, melestarikan keanekaragaman hayati itu adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Baik, Bu. Oke, habis ini Ibu akan menampilkan sebuah video yang akan kalian amati. Tolong untuk diperhatikan ya. Baik, Ibu. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, Ibu akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok yang terdiri dari kelompok satu itu Virgi, dan Zaidan, Alivia, Raihan, Farah, dan Asya. Nah, untuk kelompok dua Tasya, Vanessa, Korea, sama Sonia. Silakan untuk membentuk kelompok masing-masing dan membentuk lingkaran. Baik, Ibu. Ayo silakan. Sudah, anak-anak? Sudah, Ibu. Baik. Di sini Ibu akan menampilkan video lagi ya untuk kalian amati bersama kelompok kalian. Dan tolong diperhatikan dan jangan rame. Iya, baik, Ibu. Oke. Setelah kalian mengamati video tersebut yang telah Ibu berikan, nah di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian ya.
Nah, tadi kan ibu kan udah melaporkan sebuah video ya. Itu kalian ibu beri kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan video tersebut. Kemudian salah satunya dipilih lalu merumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara untuk masalah yang ditetapkan. Silakan untuk melakukan pengumpulan data atau informasi yang relevan dari tayangan video tersebut dengan cara membaca literatur yang sudah ibu share di grup ya, yang berupa lembar baca siswa yang berupa link yang sudah ibu share di grup. Silakan kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD tersebut. Jika ada yang tidak bisa, boleh ditanyakan. Baik, Ibu. Apakah sudah selesai kalian mengerjakan LKPD-nya? Hasil LKPD-nya kalian itu tuh silakan untuk dipresentasikan ke depan. Satu kelompok saja. Mari kita. Baik, Ibu. Baik. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, masalah yang kami dapatkan yaitu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Langsung saja hipotesis yang kami dapatkan yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis pada hewan maupun tumbuhan dapat diketahui dengan mengamati ciri-ciri fisiknya seperti bentuk, ukuran, tubuh, warna, dan lain-lain. Misalnya dalam keluarga kacang-kacangan terdapat jenis kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau, dan ini disebut sebagai keanekaragaman hayati tingkat jenis. Di antara jenis kacang-kacangan tersebut masing-masingnya dapat dibedakan menjadi ciri fisik seperti ukuran batang, yaitu ada yang tinggi dan pendek, kebiasaan hidup, tumbuh tegak atau merambat, bentuk buah, bentuk biji, jumlah biji, serta rasa yang berbeda. kemudian selanjutnya apa saja ciri-ciri fisik yang membedakan jenis kacang-kacangan tersebut? Yang pertama ada kacang tanah. Biji kacang tanah ini memiliki bentuk bulat, berwarna coklat, berwarna coklat keemasan, dan memiliki kulit tipis yang mudah dilepas. Dan biji kacang tanah biasanya tumbuh di dalam tanah. Kemudian ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini kulitnya lebih tebal dan lebih sulit dilepas dibandingkan kacang tanah. Biji kacang kedelai tumbuh di dalam kolam berbentuk seperti kacang polong, namun memiliki ukuran lebih besar. Sedangkan kacang hijau seperti namanya memiliki bentuk bulat lonjong dan warna hijau muda. Kulitnya tipis dan mudah dilepas. Biji kacang hijau tumbuh di dalam kolam yang berbentuk panjang dan tipis dengan beberapa biji yang disusun berderet di dalamnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana keanekaragaman hayati kacang-kacangan ini bermanfaat bagi manusia. Nah, keanekaragaman hayati kacang-kacangan itu memberikan manfaat yang beragam bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini tuh adalah salah satu manfaat dari kacang-kacang bagi manusia, yaitu sebagai sumber nutrisi esensial. Yang pertama yaitu protein. Kacang-kacang merupakan sumber protein nabati yang baik terutama bagi vegetarian dan vegan. Kemudian yang kedua yaitu lemak sehat. Kacang-kacangan itu mengandung lemak tak jenuh. Kemudian yang ketiga yaitu vitamin dan mineral. Kacang-kacangan itu
vitamin E, vitamin B, zat besi, magnesium dan kalium yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Masalah yang keempat yaitu sebutkan minimal 3 manfaat dari masing-masing jenis kacang, baik kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Nah, untuk kacang tanah sendiri yaitu sebagai sumber penasehat. Kacang tanah kaya akan lemak kecil tunggal dan asam lemak omega 6 yang baik untuk kesehatan jantung dan membantu menurunkan kolesterol jahat. Kemudian yang manfaat kedua yaitu sumber protein nabati. Kacang tanah mengandung protein nabati yang cukup tinggi yang menunjukkan sumber protein yang baik bagi vegetarian dan vegan. Yang ketiga, meningkatkan penyerapan nutrisi. Kacang tanah mengandung vitamin E yang membantu meningkatkan penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Lalu mengapa penting untuk menjaga keanekaragaman hayati? Karena keanekaragaman hayati adalah hal yang sangat penting karena merupakan kunci bagi kelangsungan hidup kita dan kesejahteraan manusia. Melestarikan keanekaragaman hayati berarti menjaga kesehatan tubuh kita, memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang, dan menghargai keindahan dan keunikan alam yang menentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 ya, presentasinya itu sangat bagus dan kalian itu sudah menjelaskan konsep keanekaragaman hayati dengan sangat baik. Penjelasan kalian tentang ciri fisik dan manfaat masing-masing jenis kacang juga sangat jelas. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Nah, tadi kan kelompok 1 kan sudah presentasi ya. Nah, untuk kelompok 2, tadi kan sudah saya suruh untuk menyimakkan ya. Nah, dan sudah saya suruh untuk menyimpulkan. Silakan untuk menyimpulkan apa yang telah dipresentasikan atau disampaikan oleh kelompok 1. Ya, silakan Tasya. Kesimpulan yang saya dapat itu kita dapat memahami bahwa keanekaragaman hayati tidak hanya merujuk pada perbedaan spesies, tetapi juga pada variasi di dalam satu spesies, seperti pada kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Masing-masing jenis kacang memiliki ciri khas dan manfaat yang berbeda bagi manusia. Selain itu juga menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati secara keseluruhan karena hal ini sangat krusial untuk kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati memberikan berbagai manfaat mulai dari sumber makanan, obat-obatan, hingga menjaga stabilitas lingkungan. Oleh karena itu, kita perlu berupaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati agar generasi mendatang dapat menikmati manfaatnya. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Tasya dan beri plus untuk Tasya. Habis ini Ibu mau membagikan proses untuk kalian kerjakan pada hari ini dan dikumpulkan hari ini juga. Baik, Bu. Oke, silakan kerjakan sekarang ya. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Kalau ada yang tidak bisa, silakan ditanyakan.
Iya. Oke, baik. Untuk prosesnya sama angka bedanya silakan boleh dikumpulkan ya. Baik, Bu. Nih. Pemaparan materi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Oke, silakan Asya. Dari pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati tidak hanya merujuk pada perbedaan spesies, tetapi juga pada variasi di dalam satu spesies, seperti pada kacang tanah, kedelai, dan juga kacang hijau. Masing-masing jenis saja memiliki ciri khas dan manfaat yang berbeda bagi manusia. Selain itu juga menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati secara keseluruhan, karena hal ini sangat krusial untuk kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati memberikan berbagai manfaat, mulai dari sumber makanan dan obat-obatan hingga menjaga stabilitas lingkungan. Oleh karena itu, kita perlu berupaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati agar generasi mendatang dapat menikmati manfaatnya. Ya, Bu. Terima kasih Tasya, silakan berdiri tepuk tangan. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu keanekaragaman hayati adalah istilah yang menggambarkan keanekaragaman sumber daya alam termasuk jumlah dan kekayaan ekosistem, spesies dan gen di suatu tempat. Keanekaragaman hayati pada dasarnya menggambarkan keadaan yang berbeda dari objek yang dihasilkan dari perbedaan dalam hubungan, ukuran, bentuk, konfigurasi, dan jumlah. Walaupun kata biologi sendiri berarti makhluk hidup, keanekaragaman hayati adalah berbagai kemungkinan perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampakan, dan sifat-sifatnya yang dapat diartikan sebagai keanekaragaman hayati atau biodiversitas alam. Untuk penguatan pembelajaran hari ini yaitu kacang tanah. Tadi kan sudah membahas kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau merupakan contoh nyata dari keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies meskipun termasuk dalam keluarga yang sama, yaitu Fabaceae atau kacang-kacangan. Ketiga, jenis kacang ini memiliki ciri khas yang membedakannya. Kacang tanah atau Aratus hypogea L memiliki kebiasaan hidup merambat dengan biji yang tumbuh di dalam tanah. Kacang kedelai atau Glycine Max Elmer memiliki batang tegak dan biji yang tumbuh di dalam kolong. Sementara kacang hijau atau Vigna radiata memiliki batang yang lebih ramping dan biji yang lebih kecil dibandingkan dengan kacang kedelai. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi genetik yang menyebabkan perbedaan bentuk, ukuran, warna, rasa, dan sifat lainnya pada setiap jenis kacang. Keanekaragaman hayati tiga jenis ini penting karena menunjukkan kekayaan alam dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah seperti Indonesia yang terkenal dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, refleksi untuk pembelajaran hari ini, apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Silakan untuk menjawab. Angkat tangan yang mau menjawab. Saya, Bu. Oke, mau jelas silakan. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran tentang keanekaragaman hayati kacang-kacangan hari ini. Keanekaragaman yang begitu kaya dalam satu keluarga tumbuhan saja sungguh menakjubkan, mulai dari kacang tanah yang tumbuh di dalam tanah, kacang kedelai yang menjadi bahan
pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Oke. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.